mahasiswa ada juga yang melakukan open BO. Open BO, mahasiswa nih? Iya. Tapi bukan mahasiswa aja, pelajar yang lain juga ada nih. Katanya menurut KPAI pada tahun 2021 itu, katanya 67% itu prostitusi itu melibatkan siswa aktif dan 98%-nya itu berusia 12 sampai 17 tahun. Tapi miris banget nggak sih? Iya, miris banget loh. Ci, tapi aku penasaran deh, kira-kira berapa ya tarif open BO gitu di kalangan pelajar gitu ya khususnya? Aku sempat baca nih di berita kemarin di Jawa Tengah. Itu dianya sekitaran lumayan fantastis gitu. Ada yang short time sama long time. Kalau short time itu katanya 4 sampai balik lagi di channel Ini Ranto bersama aku Ayu, dan seperti yang bisa kalian lihat kali ini aku nggak sendiri, kita kedatangan tamu yaitu Mbak siapa namanya? Perkenalin, nama aku Cici Cassandra, bisa dipanggil Cici. Cici ya? Ya. Lagi sibuk apa nih Cici sekarang? Aku nih lagi sibuk kuliah, cuman lagi libur sih. Oh, libur semester ya? Iya. Semester berapa kalau boleh tahu? Aku nih semester 2. Oh, semester 2. Dan sekarang belajarnya udah luring atau masih daring? Luring, udah 100% tuh. Oh, udah enak lah ya. Udah nggak ya harus ngezoom di depan laptop ya. Terus apa namanya? Banyak tugas daring. Kalau tugas daring itu kayaknya ngerjainnya kurang semangat gitu nggak sih? Iya sih, kurang ini dianya jadinya kurang konsisten juga dalam mengerjakan tugas-tugas itu. Karena nggak semangat karena nggak jumpa kawan-kawan juga kan. Iya sih, betul. Ngomong-ngomong nih, Ayu kegiatannya apa? Kalau aku sekarang lagi sibuk nyiapin perlengkapan kuliah sih, karena mau masuk juga kan nanti bulan 9. Ya sama lah yang udah mau jadi mahasiswa nih. Iya, bakal di situ juga. Ci, tapi kan kau udah duluan nih ngerasain jadi mahasiswa. Boleh dong aku tanya-tanya. Oke. Suka duka jadi mahasiswa itu apa sih? Sukanya itu kita mempunyai teman baru, menambah wawasan juga, terus kayak kita tuh punya menambah lingkungan, memperluas lingkungan pertemanan. Tetapi kalau dukanya ya, kalau dukanya itu kita tuh kalau nggak pinter, nggak cantik ataupun nggak menarik ya, itu bakalan tersingkirkan dalam circle itu. Harus ada satu sifat yang tertonjolkan. Biar kita itu ditemenin ya kayak gitu sih. Kalau nggak ya terasingkan gitu ya, jauhin aja dia gitu, Iya, nggak ada bapaknya gitu ya. Kalau kau ini termasuk yang mana nih, Cici? Kalau aku ya, aku nggak bisa menilai diriku sendiri sih. Ya aku cantik. Iya, Pinter nggak terlalu pinter kali. Rajin juga. Ya jelas dong. Jadi lumayan sih banyak yang deket nih sama aku, banyak yang nemenin aku. Iya. Jadi kalau dilihat dari nilai semester semalam itu gimana? Lumayan memuaskan nih. Lumayan memuaskan. Oh, berarti bisa dibilang pintar lah ya. Lumayan. Bagus juga sih buat aku, apalagi bisa jadi referensi kan nantinya masuk dunia perkuliahan juga. Kalau hal yang aneh-aneh gitu ada nggak sih Ci di dunia perkuliahan? Ada nih di kampusku. Gimana tuh? Dianya ini mahasiswanya nggak aktif-aktif banget ya, cuman dianya itu mendapat nilai tinggi. Heran banget nggak sih? Kok bisa tuh? Mungkin ada sesuatu di balik itu. Ada sesuatu, ada udang di balik batu gitu ya. Selain itu ada lagi nggak? Selain itu ada sih mahasiswa yang kerja sampingan seperti kayak dia kerja di kafe, biasanya kayak menjadi pelayan, ada juga sih ya. Itu aja sih. Itu aja. Tapi hati-hati loh yuk. Kenapa tuh? Mahasiswa ada juga yang melakukan open BO. Open BO, mahasiswa nih? Iya. Tapi bukan mahasiswa aja, pelajar yang lain juga ada nih. Seperti kayak SMK ada nih. SMK. Tapi iya sih, aku semalam itu kan ada baca artikel nih. Katanya menurut KPAI pada tahun 2021 itu, katanya 67% itu prostitusi itu melibatkan siswa aktif dan 98%-nya itu berusia 12 sampai 17 tahun. Tapi miris banget nggak sih? Iya, miris banget loh. Yang kayak Cici bilang tadi kan, masih usia-usia pelajar, masih di bawah umur lah, itu 12 tahun SD ya? Iya. SD. Kalau Cici sendiri ada nggak sih di lingkungan kampus atau lingkungan sekitar gitu yang tahu gitu ada dia ini open BO gitu? Aku tahu sih soal itu. Aku juga pernah mendengarkan isu-isu dari mulut ke mulut. Ya, jadinya aku tahu informasi itu. Dan itu di lingkungan sekitarku. Kenal.
lingkungan kampus juga dia. Itu dia ngelakuinnya secara online atau offline? Offline. Offline? Iya. Berarti ada tempatnya gitu ya, Ci? Mungkin. Soalnya aku juga ada baca berita kan, Ci. Dia ini kan katanya tuh masih SMP, usia 15 tahun gitu kan. Jadi dia tuh ingin mencoba dunia per-BO-an ini gitu. Dia coba-coba dari aplikasi gitu kan. Rupanya ketemu sama 3 orang. 3 orang ternyata itu dia mucikari gitu kan. Diajak ketemuan dan akhirnya si anak SMP ini diajak kerjasama juga gitu. Syaratnya itu si mucikari yang nyarikan hidung belangnya lah istilahnya untuk si anak yang coba-coba tadi tuh. Terakhirnya kan ketika dia udah ngelakuin itu, si mucikarinya minta persenan gitu. Misalnya nanti si anak SMP dia dapat 1 juta, dia minta 100.000 gitu untuk uang cari hidung belangnya tadi. Berarti nih mucikarinya itu memanfaatkan anak itu. Iya. Dari awalnya dia yang ingin coba-coba aja gitu, karena udah kejebak kan jadi keterusan gitu. Itu sih aku pernah baca itu, tapi kayak ngebayangin ngeri kali gitu kan, masih SMP loh gitu. Ci, tapi aku penasaran deh, kira-kira berapa ya tarif open BO gitu di kalangan pelajar gitu ya khususnya? Aku sempat baca nih di berita kemarin di Jawa Tengah. Itu dianya sekitaran 300.000 sampai 1 juta. Sampai 1 juta. Itu usia berapa itu kira-kira? Kira-kira usia 12 sampai 17 tahun. Di bawah umur ya kan? Iya. Tapi kasihan juga ya dengan harga segitu sampai merelakan kesuciannya gitu, kehormatannya sebagai perempuan gitu ya. Miris ya, miris. Karena aku juga sempat lihat sih yang harganya cukup fantastis gitu. Jadi ada nih Ci, dia kan katanya itu mahasiswa kuliah di 2 kampus. 2 kampus loh, gak mudah loh. Gak mudah loh untuk seorang mahasiswa bisa kuliah di 2 kampus gitu kan. Terus dia juga magang. Tapi dia masih sempat untuk open BO. Aku lihat dari salah satu talk show sih, Talkpot. Itu yang interviewnya sama si Mongol itu loh, Mongol sama Surya Insomnia. Oh iya, tahu itu. Ya. Ternyata tuh mereka kan interview salah satu mahasiswa open BO itu, dan tarifnya tuh lumayan fantastis gitu. Ada yang short time sama long time. Kalau short time itu katanya 4 sampai 10 juta. Terus kalau long time-nya tuh mau sampai 20 juta gitu, 20 juta. Long time itu sangat kayak mahal ya. Iya, kayak jadi apa ya istilahnya, sugar baby gitu, yang punya sugar daddy. Gitu. Kalau di lingkungan kampusmu ada nggak sih yang punya sugar daddy? Oh, pastinya ada sih. Ada pasti ya? Ada dong. Iya ya. Itu. Cuman ya kita itu juga itu aib seseorang ya. Iya sih. Tapi ya bahaya sih kalau udah terlibat ataupun terjerumus ke dunia yang kayak gini kan, apalagi statusnya masih pelajar. Ya karena itu kan juga bahaya kan Ci, bisa menyebabkan penyakit menular kayak HIV/AIDS, juga peluang untuk terjadinya kehamilan itu ya cukup besar gitu kan. Tuh. Tapi kan ada pengamannya yuk. Pengaman kan juga nggak 100% terjamin aman dan bisa aja bocor kan. Mungkin dia kekencangan. Iya bisa jadi sih, ya, bisa iya jadi. dong. Iya betul. Itu akan menyebabkan hamil bisa. Iya, jadi ya bahaya juga kan kalau sampai nanti. Iya, kalau si penyewanya mau tanggung jawab. Kalau enggak, kasihan juga sih. Iya, takutnya itu, iya. kan. Takutnya sih ujung-ujungnya jadi kasus aborsi gitu. Kira-kira menurutmu nih, apa sih yang menyebabkan seseorang terutama pelajar nih mau ikutan untuk open BO? Kalau menurut aku sih, dianya terpengaruh sama lingkungan sekitar, ajak-ajakan sama kawan-kawanan gitu ya, kawannya gitu. Ini ada ini loh gitu ya. Terus sama perekonomiannya juga itu. Karena kehidupan ekonomi, mungkin latar belakangnya. Iya sih. Latar belakang yang kurang mampu. Apalagi kan kalau misalnya kuliah gitu, Cici tahu sendiri lah kan, kalau biaya kuliah itu nggak murah kan, bahkan ya jutaan juga kan. Tuh mungkin karena untuk mengejar itu bisa jadi ya alasannya dengan cara open BO. Iya, juga ada yang bilang karena psikologi juga, misalnya dia tuh emang udah ada kelainan gitu loh, kelainan seksual kayak hiperseksual gitu. Dia sering nonton video seks, ya yang berbau-berbau seks gitu, terus juga sering melakukan masturbasi gitu.
Tapi kayaknya banyak yang nggak tahu sih. Kayak cewek itu ada juga yang masturbasi gitu loh. Kan kebanyakan orang tahu cowok aja nih yang masturbasi gitu kan. Ya tapi nggak semua. Iya, cuman kan kalau perempuan ini lebih tertutup ya. Ya. Kalau laki-laki nih cowok ya. Semalam nonton nggak? Ngelakuin nggak? Ya, merasa keren nih, merasa keren. Iya malah jadi omongan gitu kan kalau udah sasir ke cowok semua gitu. Bahkan kawanku ada loh yang cowok gitu kan nanti dibilang gini-gini. Ya semalam aku habis gini. Hah? Terus ngapain dibilang-bilang kayak bangga gitu. Iya bangga, padahal itu sangat ini sih aku bilang. Tapi ketika aku nanya gitu kan ke mereka, tapi cuma nanya aja nih penasaran, nggak ada maksud lain ya. Kayak kau itu kira-kira kalian kan cowok nih, otomatis kan melakukan masturbasi. Ini berapa kali sih sebulan aku kayak gitu. Kayak kamu nanya itu? Aku penasaran gitu loh Ci. Ya, kayak sebagai untuk pelajar doang sih. Iya, karena kan aku lihat juga di WHO bilang itu kan kalau cowok itu 4 kali per bulan gitu katanya. Kayak hari tuh lewat artikel kayak gitu kan. Jadi ya lagi belajar tentang itu juga sih. Terus nanya ke temanku karena penasaran gitu kan. Jadi udah. Tapi pas ku tanya langsung deh tuh kena cap. Kok cewek tapi kok nanyanya kayak gini-gini sih gitu. Padahal itu enggak ini sih ya kan. Itu padahal wajar. Kan ya masalah apalagi kesehatan intim ataupun reproduksi itu kan sama-sama diajarkan gitu di sekolah, bukan untuk cowok aja gitu kan. Itu edukasi juga loh. Iya, makanya itu. Tapi itu juga nggak sih sebabnya karena kurangnya sex education. Iya kan, pendidikan seksual yang ya sekarang bisa lihat ya masih dianggap tabu. Misalnya mereka mau cari tahu informasi apa gitu di keluarga tapi kayak malu gitu, tertutup kan untuk hal-hal kayak gini. Cici kayak gitu nggak sih kalau di rumah mau nanya tentang hal-hal yang intim gitu? Pernah nggak nanya? Pernah sih, pernah dong. Tapi malu nggak sih? Ada sedikit malu. Iya, kita kayak ada rasa malu bersalah gitu kan kalau nanya hal kayak gitu. Takut diduga juga kita aneh-aneh kan. Padahal kan itu sebenarnya pengetahuan juga kan. Pengen tahu kita kan. Iya. Cuman kita tuh nggak boleh ngelakuin itu gitu. Kayak misalnya udah pacaran gitu kan. Apa aja sih hal yang nggak boleh dilakuin kalaupun pacaran gitu kan. Kan kalau misalnya dia nggak tahu kan terakhirnya dia jadi ya udahlah nggak ada yang ngasih tahu, udah belajar cari tahu sendiri. Terakhirnya nyari tahu kalau ke sumber yang pas. Kalau yang sumber yang nggak benar ya jadi kayak gitu tadi, ya nggak sih? Ya kan? Iya dong. Terus menurut Cici ada lagi nggak penyebab lain selain ekonomi, gaya hidup, sosial? Gaya hidup. Gaya hidup tuh. Ya benar sih. Gaya hidup tuh sangat mendorong kali ya. Iya. Karena ada yang bilang juga kan kayak teori Maslow gitu tentang kebutuhan. Katanya kalau kita merasa kebutuhan dasar kita kayak kebutuhan fisiologi, sandang, pangan, papan gitu belum terpenuhi, itu kita katanya cenderung akan melalaikan kebutuhan keamanan kita. Bisa jadi yuk. Iya, teori itu bilang kayak gitu sih. Tapi ketika orang udah merasa kebutuhan dasarnya terpenuhi, maka dia secara otomatis juga akan melindungi kebutuhan keamanannya. Jadi ya tadi itu mungkin karena kayak Cici bilang kan, gaya hidup tadi dia kurang bisa merasa puas dengan apa yang udah didapatnya, mau lagi dengan menghalalkan segala cara gitu ya kan. Sampai ngelakuin open BO gitu kan. Tapi Cici kayaknya ada lagi deh. Ini kayak hukum permintaan dan penawaran. Misalnya semakin banyak peminatnya nih, maka semakin banyak juga orang-orang yang akan mau ikutan gitu. Jadi makin banyak hidung belang, makin besar peluang kesempatan pelajar untuk terpikat gitu ngelihat adanya peluang besar gitu kan untuk mendapatkan uang secara instan, istilahnya gitulah. Kan banyak sih mahasiswa yang pengen. Berarti kan di balik permintaan dan penawaran itu ada pasar kan? Iya. Ada yang menjual nih. Iya, ya itu tadi kayak misalnya mucikari gitu kan. Kayak yang Cici bilang tadi ada tempatnya khusus gitu untuk yang kayak gitu tuh. Terus siapa lagi sekarang udah ada sosmed Cuk. Dunia digital itu udah berkembang. Jadi gampang banget kalau mau nyari yang gitu-gitu, nggak harus ketemu langsung kan, tinggal melalui online booking aja ya kan, berapa harganya gitu ya. Ada juga yang misalnya dia kan circle pertemanannya gitu kan, merasa ingin ikut-ikutan. Misalnya dia itu berteman sama orang-orang yang memang open BO gitu, terus dia merasa nggak keren nih kalau nggak ikutan. Tadi kan kita udah ngomongin tentang kasusnya nih, contoh kasusnya kan, terus juga akibatnya, penyebabnya. Menurut Cici pribadi, apa sih harapannya untuk perempuan di luar sana, terutama yang masih berstatus pelajar nih, yang mungkin udah terjebak atau mau coba-coba untuk ikutan open BO ini? Ya harapan aku untuk perempuan yang di sana dan aku juga,
kita itu bisa kita tuh harus menjaga kehormatan, kesucian kita dan pandai-pandai juga untuk mencari teman yang baik. Betul. Tapi jangan salah nih, yang baik aja bisa membawa keburukan ya. Cuman kita itu nggak bisa ngelihat dari luarnya aja. Iya, betul-betul. Iya sih. Terus juga ya semoga apa ya dipikir-pikir lagi lah ya kalau misalnya mau terlibat ke hal yang kayak gitu ya kan. Karena kan efeknya, dampaknya itu jangka panjang gitu Jangan kan. jangka pendek aja dipikirin, Jangan mikirin, enak-enaknya iya, aja. jangan mikirin, oh aku dapat uang segupok nih gitu ya kan. Padahal jangka panjangnya bisa tadi tuh tertular penyakit, terjadinya kehamilan gitu. Tapi Cik, harapannya juga ada ya nantinya seseorang yang mungkin pernah terlibat ke Open BO itu yang bisa kita wawancarai langsung ya, kita semoga aja tanya-tanya ya, langsung mau ya, dia. iya. Biar lebih dapat gambaran jelasnya gitu biar ya. detail dia Gimana? tahu. Karena kan di sini kan kita masih katanya gitu kan. Isu-isu terkini. Iya, dengar-dengar gosip gitu. Kalau yang asli pun itu dari berita gitu kan. Iya. Tapi kan kalau nanya ke orangnya langsung kan lebih enak gitu ya. Lebih wow sih. Iya. Tapi agak menegangkan sih menurut aku. Iya, nggak, kalau cerita-cerita gitu ya nggak apa-apa sih menurutku. Oh iya, sebelumnya mau disclaimer dulu nih. Oke. Kita kan buat ini bukan nggak ada maksud untuk merendahkan. Ngejudge. Iya, ngejudge, apalagi sampai mendiskriminasi nggak ada untuk unsur menjelek-jelekkan juga enggak ya, Ci. Sini kita juga apa ya istilahnya belajar dari Edukasi ini, juga. iya, dari ini kita jadi tahu kan kalau oh ternyata ada loh yang kayak gini pelajar Indonesia gitu kan, Indonesia atau di daerah kita khususnya Iya, gitu di kan. sekitaran Labuan Batu juga Iya, banyak sih. itu dari situ kita juga tahu oh ternyata hal ini nggak boleh nih gitu kan, nggak baik juga dilakukan. Terus sih ya intinya kan nggak ada niat untuk menyakiti atau menyinggung perasaan manapun gitu, apalagi sosok atau seseorang yang terlibat dalam Open BO itu gitu. Terus sih oke, ada lagi mau nambahin? Seharusnya kan kita sebagai anak muda ya kan, kita itu bisa berkarya lagi, Iya, menambah benar. skill, dan kita itu bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan Iya. halal. Karena kalau masih belasan tahun masih panjang nih perjalanannya gitu kan. Kalau untuk belajar apa ya, ningkatkan skill yang kayak Cici bilang tadi, bisa berkarya, bisa dapat kerjaan yang lebih bagus kan itu lebih baik ya. Iya. Tuh sih. Karena sangat disayangkan. Ya memang pilihan orang beda-beda, tapi kan kalau misalnya melakukan kayak gitu apalagi nggak baik dan secara terpaksa itu kan kayak nggak enak gitu kan. Itu sih. Mungkin sekian pembicaraan kita hari ini bersama Cici, udah ngobrol seru tadi ya. Semoga kalian juga bisa merasakan keseruannya dan nambah wawasan juga ya terkait topik ini gitu. Ya, kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya. Tunggu dulu, Apa tuh? jangan lupa iya. subscribe, like, and share. Ya, biar makin banyak teman-teman yang bisa nonton dan ikuti keseruan kita juga. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dah. Jangan lupa like, comment, share, subscribe ya. Sempat enggak, udah lah weh. Sampai jumpa di video selanjutnya.